Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mau mengungkap bayi bajang yang konon ceritanya bayi bajang itu menurut cerita penjelasan orang-orang pintar di luar sana, katanya itu bisa digunakan untuk buat sarana santet, buat pesugihan, buat keilmuan, itu menurut cerita. Ya, makanya malam ini mau diungkap benar apa tidak, dan yang menampilkan ataupun mewujudkan keinginan manusia yang yakin dengan tentang perihal bayi bajang sebenarnya itu apa? Apakah manusia, darah keturunan manusia, apa dari iblis atau setan atau jin? Makanya malam ini mau diungkap, ya. Mau ditempatkan ke mediator. Pesanku, jangan sekali-kali percaya apapun penjelasan mediator, karena mediator itu ditempati makhluk yang lagi diungkap, ya. Kalau mempercayai berarti sama juga salah kaprah. Kalau memberikan tayangan video cuman penjelasan dari sang mediator, terus tugasnya guru apa? Tugasnya aktor apa? Tidak bisa memberikan penjelasan di akhir video. Makanya di channel Cahaya Nusantara itu beda dari yang lain. Kalau senang ditonton, senang nggak usah ditonton. Biar nggak gagal paham, tonton sampai akhir. Karena di akhir video ada penjelasan dari saya langsung semua. Detail, ya. Kalau yang penasaran, ya gampang, tinggal temui saya di Bogor. Gitu aja, gampang kok. Nggak ribet, ya. Tujuanku memberikan tayangan video di channel Cahaya Nusantara bukan untuk mencari sanjungan ataupun pujian. Tujuanku lagi berbagi pengetahuan, berbagi wawasan, berbagi pemahaman, berbagi ilmu. Tapi bukan ilmu yang buat ngobatin penyakit atau kesurupan. Salah satunya memberitahu sebelum bepergian berwudu dan perketat zikir dalam hati, itu adalah ilmu, itu loh. Tapi kalau yang seperingkat untuk pengobatan ataupun orang kesurupan lah ini itu sudah tingkapan tahap ajian, ya. Biar nggak gagal paham. Jadi biar tahu. Makanya kalau senang ditonton, nggak senang nggak usah ditonton. Itu aja gampang, simple. Kalau penasaran tinggal temui saya, itu gampang kok. Kalau pengen bukti adegan saya di luar, ya gampang, kondisikan, carikan tempat itu. Kondisikan tempatnya, karena zaman sekarang semuanya dikomersilkan, hal urusan apapun semuanya dikomersilkan. Ada perizinannya segala, gitu loh. Jadi saya bikin tayangan video itu di rumah bukan dalam arti saya takut untuk acara keluar. Kalau masih penasaran, carikan tempat terang di muka bumi, yang penting jangan ke neraka, kondisikan tempatnya, aku dan orang-orangku pasti akan datang. Itu penjelasan dari saya gampang, simple. Kalau pengen bukti, bukan tujuan untuk sombong ataupun takabur. Karena apa? Manusia zaman sekarang bukan cuman sekedar cerita, ya. Ini zaman sudah republik, bukan zaman kerajaan. Makanya hal urusan apapun real ditampilkan. Karena apa? Bukan sombong ataupun takabur tujuanku. Karena pembenahan dalam Islam, Islam itu agama yang terbuka. Islam itu agama yang transparan. Dari intisarinya ayat yang sudah dikuasai, untuk menampilkan kemampuan pun tidak pakai ngumpet-ngumpet, sebenarnya gampang. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Karim, ya Allah. Wahai seluruh makhluk yang mengatasnamakan bayi bajang, malam ini, detik ini, masuk total, masuk semuanya.
Masuk total dengan seutuhnya, dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki masuk total seutuhnya. Ada apa Nyai? Kalian aku hadirkan dengan caraku, terima apa tidak? Tentu terima. Ada cerita di luar sana perihal tentang manusia yang yakin dengan keberadaan bayi bajang. Katanya bayi bajang itu tercipta dari anak manusia yang belum waktunya lahir. Gitu. Ya. Aku disayakan orang tuaku. Iya. Terus katanya bisa untuk urusan kekayaan. Kalau diyakini dan sering mengadakan ritual sesaji di malam-malam tertentu, begitu katanya. Sering dimanfaatin. Aku dimanfaatkan. Ditugaskan. Terus juga untuk mencelakai manusia juga katanya bisa. Iya. Ada berapa? Bahkan ada orang pinter pula yang yakin dengan keberadaan bayi bajang, dikumpulkan. Katanya mau diajarin ngaji pula, itu menurut cerita. Iya, itu ada di sana. Nah, sekalian itu dari kalangan bangsa apa sebenarnya? Lihatlah. Aku Korin. Berarti jin. Tapi manusia di luar sana bilangnya itu roh. Aku Korinnya. Korin berarti jin ya kalian. Iya. Ada juga manusia yang punya kemampuan, orang pinter katanya, menarik boneka ditempati rohnya bayi bajang, itu katanya. Iya, itu untuk kami yang masuk. Rumah, untuk penglaris, untuk kekayaan, untuk keilmuan katanya. Berarti serbaguna, asalkan manusia itu paham dan cara menggunakannya, begitu. Oh, Tentu ada syaratnya lah, nggak mungkin syaratnya. ada syaratnya. Syaratnya apa aja? Beri kami tumbal. Tumbal. Akan kerja. Iya. Makan. Oh iya. Ya udah. Berarti yang jelas kalian itu dari kalangan jin, dari kalangan iblis yang mengatasnamakan manusia di luar sana tertipu, terkecoh dengan penampilan bentuk rupa bayi. Maka mereka meyakini bahwa kalian itu darah keturunan manusia yang belum waktunya lahir, tapi dilahirkan. Jadi posisinya belum waktunya lahir, sudah meninggal, begitu. Iya. Udah. Bangsamu. Sekarang keputusanku kalian aku hadirkan supaya tidak mengatasnamakan, walaupun jumlahnya memang banyak di Jakarta Raya ini, setidaknya ada pengurangan. Kalian semua lenyapkan segala kemampuan kalian. Jangan. Hancurkan segala tulang belulang kalian. Jangan. Hancurkan lidah kalian. Congkel mata kalian. Selamat tinggal. Enggak, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perihal mengungkap bayi bajang yang cerita di luar sana. Bayi yang belum waktunya lahir sudah dilahirkan. Ada yang keguguran, ada yang melalui aborsi, gitu loh. Sebenarnya itu bukan roh. Itu kalangan korin. Korin itu berarti kalangan jin, kalangan setan, kalangan iblis. Jatuhnya apa?
Manakala sudah mengadakan ritual ataupun sesaji, itu jatuhnya berarti sudah setan, iblis. Bahkan bisa digunakan untuk mencelakai bangsa manusia dengan mengadakan ritual sesaji, laksana kayak anak kecil, sama. Dan itu bukan roh. Kalau cerita di luar sana orang pintar itu bilangnya roh, salah kaprah. Karena apa? Yang namanya roh itu menempat di wadah manusia. Begitu jasadnya sudah kembali ke tanah, roh itu adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Begitu roh masih dalam organ tubuh ini, masih keluar masuk bernapas, itu namanya nafas. Kalau sudah dikeluarkan namanya roh, ya. Kalau cerita di luar sana, manusia meyakini dikumpulkanlah bayi bajang terus diajarin ngaji, terus yang ngajarin siapa? Orang jin diajarin ngaji, setan diajarin ngaji. Namanya jin, setan, iblis, itu berbagai macam cara untuk meyakinkan bangsa manusia. Yang dilihat satu contoh penampilannya bentuk kayak anak kecil, bayi, mungil. Ya karena manusianya itu punya kemampuannya dari bangsa jin, jadi ngelihat itu mungil. Lah kalau di pandangan saya tetap aja iblis, setan, jin. Makanya manusia zaman sekarang terberdaya seperti itu. Karena apa? Yang menyampaikan orang pintar di luar sana yang sudah diyakini di malam tertentu ngasih sesaji, jajanan, susu, segala, persis kayak ngasih makan anak kecil. Ya Allah, ya Robbi, manusia. Karena apa? Dengan cara seperti itu sudah diperdaya. Padahal manusia yang yakin dengan adanya bayi bajang, andaikan perihal untuk kekayaan, kekayaannya pun semu, ujung-ujungnya habis untuk buat berobat. Penyakitnya ndak hilang, hartanya lenyap. Andaikan digunakan untuk keilmuan, ya, untuk mencelakai bangsa manusia karena sudah dianggap sebagai orang pintar, ujung-ujungnya sama darah keturunan, juga penyakitan, ada kecelakaan pula. Ujung-ujungnya manusia juga punya penyakit yang tak kunjung sembuh. Karena apa? Yang namanya jin, setan, iblis, tatkala memberikan bantuan ke bangsa manusia walaupun sekecil debu, itu pasti mengharapkan imbalan. Cuman tidak terang-terangan seperti manusia, saya upain dong, dibayar dong, enggak. Caranya yaitu secara pelan-pelan. Bikin cilaka, ya kan? Bikin tidak berkah, bikin tidak barokah, bikin penyakit yang tidak ada sembuh, gitu loh. Makanya kita jangan diperdaya seperti itu. Makanya wahai semua saudaraku, yang namanya amanah itu adalah anak. Kalau kalian belum siap untuk menerima amanahnya Allah, jaga diri kita, jaga hati kita. Jangan dikorbankan karena itu amanah, sampai pada akhirnya sampai mengambil jalan pintas untuk digugurkan melalui proses aborsi ataupun obat-obatan. Yang ada manusia seperti itu hidup tidak akan barokah, punya penyakit tak kunjung sembuh. Andaikan punya keluarga pun tidak akan tentram, tidak akan damai. Karena apa? Amanahnya Allah engkau sia-siakan. Yang pada akhirnya manusia, si jabang bayi tersebut darah keturunan, ditopang, dimanfaatkan sekelompok jin, sekelompok setan, sekelompok iblis yang padanya sampai sekarang menjalar seolah-olah bayi bajang memiliki kemampuan yang luar biasa. Naudzubillah. Sebenarnya bukan mereka. Mereka darah keturunan tak bersalah. Mereka lahir bukan karena atas kehendaknya, tapi memang karena sifat dasar manusianya dari keduanya. Makanya cinta itu adalah anugerah. Yang bikin rusak, yang bikin hancur, yang bikin kotor itu otak fikir manusianya, bukan cintanya. Ingat, kalau manusia belum siap diberikan amanah sama Allah, jangan sekali-kali kekotori cinta. Karena dasar cinta itulah
akan hancur karena dimunculkan dari ego pikiran manusia demi menjaga ego ataupun rasa malunya sampai dikorbankan amanahnya Allah. Naudzubillah. Tapi malam ini aku berdoa, semoga khususnya manusia-manusia yang pernah menghilangkan nyawa darah keturunannya yang tidak diinginkan, aku doakan semoga kalian tetap istiqomah dan dapat bimbingan di jalan ridhanya Allah. Dan si anak yang tidak tahu menahu, aku doakan semoga tetap menjadi anak yang untuk menolong kalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara, salam satu dunia. Takbir. Allahu Akbar.